sebagai gitaris dan Kak Giri sebagai pemain kajon, dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Aris Utomo. Dan satu lagi tidak terlupakan yang paling kurus ini dia Bow sebagai kameramen. Ya, kami semua akan melayani adik-adik dalam ibadah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita dan kita mau bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk melanjutkan ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa akan kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami dalam satu minggu yang telah kami lalui. Hingga pada saat ini Bapa, kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami Bapak di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada kedua orang tua kami dan juga saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak. Itu semua atas karunia dan kasih setia Tuhan saja yang boleh terus kami rasakan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada, biarlah mereka bersama-sama kami untuk beribadah, dan kami berdoa buat teman kami yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, berikan obat-obatan sehingga teman kami boleh cepat pulih kembali Tuhan. Berdoa juga mungkin buat teman-teman kami yang dalam perjalanan atau di luar kota ataupun sedang berlibur, Tuhan boleh berkati sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita sama seperti kami boleh mendapatkan sukacita dari Tuhan. Berdoa juga Bapak untuk guru-guru sekolah minggu yang boleh melayani Tuhan pada ibadah pagi hari ini, biar Tuhan boleh berkati sehingga apa yang dilakukan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke tangan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu AL KIT AB Alkitab. Yuk, sama-sama kita belajar dulu ya. Pusing.
kita pada saat ini membaca, mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah buka Alkitab kita, Yohanes 13 ayat yang pertama sampai ke ayat yang 17. Cukup panjang adik-adik. Kalau sudah dapat, sebelum membaca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, di pagi yang indah ini Tuhan boleh memelihara kami, adik-adik sekolah minggu persekutuan Ekumene umat Kristen di Talang Tutu. Walaupun saat ini Tuhan, kami yang berada di dalam rumah mengikuti peribadahan, tapi kami percaya dan mengundang Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan di dalam nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik, firman hari ini cukup panjang. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 13 ayat pertama sampai ke-17, demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain benang dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekamnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Dan Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena Ia berkata,
tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tempat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan yang berjudul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik sekolah minggu di rumah, ada kakak di rumah, adik-adik punya adik. Tentu ada yang punya kakak, ada yang punya adik, dan di rumah adik-adik juga ada orang tua. Betul begitu? Nah, adik-adik, ada cerita seorang kakak dan adik biasanya kalau di rumah sering sekali berantem. Kakak sering mengambil makanan adiknya, diambil. Kak, itu makanan adik, jangan diambil. Mulai berantem. Giliran kakaknya punya mainan, datang adiknya, diambil mainan kakaknya. Kakaknya bilang, adik, itu mainan kakak, jangan diambil. Sering sekali berantem. Seolah-olah terjadi pertengkaran. Nah, adik-adik, bagaimana menerapkan kasih ketika adik-adik, misalnya kakak sama adik selalu berantem? Pada saat ini cerita firman Tuhan, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus memberikan perintah, memberikan tanggung jawab kepada semua murid-muridnya, yaitu untuk saling mengasihi, saling memberi kasih antara satu dengan yang lain. Ketika adik-adik berantem, merebutkan mainan, merebutkan makanan, itu sering dialami oleh adik-adik di rumah. Kadang adik-adik ingin beli makanan tidak dibelikan orang tua, adik-adik marah. Sering terjadi di dalam kehidupan hari-hari yang dialami oleh adik-adik. Nah, sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Artinya supaya melaksanakan kasih sayang melalui perbuatan. Adik-adik, menerapkan kasih sayang atau saling mengasihi bukanlah hal yang mudah, sangat berat sekali untuk dilakukan. Tetapi ada trik-trik atau ada saran-saran yang harus kita lakukan kasih sayang itu secara bertahap-tahap.
Bagaimana cara kita, bagaimana cara adik-adik melakukan kasih sayang kepada kakak, melakukan kasih sayang kepada adik, melakukan kasih sayang kepada orang tua kita. Yang pertama harus dilakukan adalah kita mempunyai hati yang bersih. Hati yang bersih sehingga kita bisa melakukan kasih sayang. Pertama, kedua, kemudian kita harus mempunyai pikiran yang bersih. Tadi hati, yang kedua adalah pikiran yang bersih. Dan yang ketiga yaitu melalui perbuatan-perbuatan kita atau tindakan-tindakan kita. Contohnya misalnya wajahnya harus penuh dengan senyum, jangan cemberut. Kemudian suaranya harus lemah lembut, jangan ngomong. Ketiga, gerak tubuhnya harus sopan santun. Apa adik-adik? Tadi yang pertama, wajahnya harus senyum. Ketika adik kita mengambil mainan, kita harus senyum. Adik, itu mainan kakak, jangan diambil. Begitu juga adiknya. Ketika kakak mengambil kue punya adik, adiknya kakak, jangan ambil kue adik, dengan senyum. Wajah yang penuh senyum, bukan wajah yang penuh marah. Kakak, mana kue adik? Begitu juga. Adik, mana kue mainan kakak? Jangan seperti itu. Kemudian suaranya dengan lemah lembut. Dan yang ketiga, gerak tubuh. Ya, gerak tubuh harus sopan. Jangan merasa gagah, merasa kuat. Wah, tidak boleh seperti itu. Itu adalah trik-trik bagaimana kita melakukan kasih sayang kepada keluarga di sekitar kita. Nah, untuk itu marilah adik-adik kita berlatih, baik di lingkungan kita. Saat ini kita kan selalu di rumah, terus menerus kita lakukan di dalam rumah kasih sayang kepada adik, kasih sayang kepada kakak, kasih sayang kepada kedua orang tua. Itulah salah satu yang perlu kita laksanakan di dalam hidup keluarga kita, penerapan kasih sayang. Adik-adik, salah satu tanda kasih sayang yang sering dilupakan orang yaitu teladan yang Tuhan Yesus telah berikan melalui pembasuhan kaki atau membersihkan kaki. Adik-adik, saat ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membasuh kaki. Kalau saat ini kan musim pandemi COVID-19, jadi kakak tidak bisa memakai orang lain. Kalau cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, berarti antara Tuhan Yesus dengan murid Tuhan Yesus. Kakak ini mempraktekkan, tetapi hanya untuk diri sendiri, tidak dengan orang lain. Dikarenakan saat ini di masa-masa pandemi COVID-19. Nah, selain kakak akan mempraktekkan mencuci atau membasuh kaki, kakak akan coba juga mempraktekkan bagaimana mencuci tangan, mungkin mencuci wajah, dan terakhir nanti mencuci kaki kita semua. Adik-adik nanti boleh dipraktekkan di rumah, adik-adik bersama kakak, bersama adik, ataupun orang tua atau keluarga yang ada di keluarga adik-adik. Nah, mari
kita lihat bagaimana cara membersihkan tangan, wajah, dan membasuh kaki kakak atau mungkin adik-adik, membasuh kaki kedua orang tua sebagai bukti bahwa adik-adik mengasihi orang tua, kedua orang tua mengasihi juga kakak atau mengasihi adik-adik yang ada di rumah atau keluarga adik-adik. Mari kita sama-sama mencuci atau membasuh kaki kita. Nah, adik-adik, sebelum saya membasuh kaki seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai pelayanan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saya akan mempraktekkan mencuci tangan memakai sabun karena situasi saat ini adalah situasi yang banyak virus pandemi COVID-19. Bagaimana tip-tip untuk mencuci tangan yang baik ketika adik-adik habis keluar rumah, habis berpergian, kemudian tiba di rumah, harus mencuci tangan yang baik. Pertama, yang harus dilakukan untuk membersihkan virus atau penyakit, kita harus membasuh tangan ini dengan air yang bersih. Kita basuh dengan air yang bersih adik-adik. Jika adik-adik berada di luar rumah, kemudian pulang ke rumah, harus mencuci tangan yang bersih. Menggunakan apa? Menggunakan sabun. Kita kasih sabun yang banyak, kemudian kita cuci, kita gosok-gosok tangan kita, kita gosok-gosok, kita gosok-gosok, kemudian jempolnya, seluruh jari-jari kita, cuci yang bersih supaya virus cepat hilang. Kita selalu diberi kesehatan adik-adik. Sudah banyak sekali sabun, baru kita basuh menggunakan air bersih. Ini harus kita selalu praktekkan ketika kita keluar dari rumah dan tiba di rumah, kita membasuh dengan air yang bersih. Kalau diusahakan bisa dengan air yang mengalir. Sabunnya sudah bersih, sudah hilang, baru kita lap dengan lap yang bersih, adik-adik. Semuanya harus bersih karena kita saat ini lagi banyak virus. Jadi kita harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Ketika kita keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jaga jarak. Nah, sudah bersih adik-adik. Ini salah satu tips untuk kita mencuci tangan supaya kita terhindar dari virus atau orang sebut pandemi COVID-19. Terima kasih. Adik-adik, tadi sudah kakak membasuh kedua tangan sebagai bentuk mengantisipasi supaya tangan kita bersih. Hari ini, saat ini, kakak akan mempraktekkan bagaimana kira-kira Tuhan Yesus membersihkan kaki murid-muridnya. Adik-adik juga nanti lakukan ya pada dua orang tua di
boleh mempraktekkan membasuh kedua kaki kakak adik-adik, atau begitu juga yang mempunyai adik membasuh kedua kaki adik-adik. Itu sebagai bentuk kasih sayang melalui pelayanan kepada kedua orang tua, pada kakak maupun adik-adik yang ada di rumah. Ini kakak ceritanya membasuh kaki orang lain, tetapi saat ini kondisinya berbeda. Jadi kakak mempraktekkan membasuh kaki kakak sendiri. Enak loh. Sayang, nggak boleh dipraktekkan pada orang lain. Cukup saat ini mempraktekkan kepada diri sendiri. Teman-teman guru-guru sekolah minggu ingin kakak bersihkan kakinya sampai ke atas kepala. Nah, seperti ini adik-adik. Untuk membasuh kedua kaki orang tua adik-adik sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk pelayanan adik-adik pada kedua orang tua yang sudah membesarkan, merawat, mendidik, menjagai, melindungi, atau kepada kakak-kakak, adik-adik atau adik-adik yang mempunyai saudara, boleh melakukan ini di rumah dan keluarga masing-masing. Terapin ya, lakukan sebagai bentuk kasih sayang kepada keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati apa yang adik-adik lakukan kepada dua orang tua dan saudara-saudara adik-adik. Tuhan menyertai adik-adik. Adik-adik, kesimpulannya jadi membasuh kaki orang lain membutuhkan kerendahan hati bagi pelayan untuk membasuh kaki. Kegiatan membasuh kaki terkait dalam dua hal. Yang pertama, tangan harus bersih. Kedua, air untuk membasuh kaki juga harus yang bersih, supaya dapat membawa kesegaran bagi orang yang dilayani dan agar hidup dalam kekudusan. Zaman sekarang kehidupan manusia makin higienis, artinya makin selalu menjaga kebersihan baik fisik, tubuh, dan jiwa raga ini adik-adik. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak harus kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita saat ini untuk kehidupan di dalam tubuh ini supaya kita sehat, dan terutama hati kita juga harus bersih. Maka Tuhan Yesus mewajibkan kita menjadi air penyegar dan tangan yang membawa hidup kudus bagi keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Bawalah penyegaran dengan air yang hidup, yang berasal dari hati yang hidup, dari aliran firman Tuhan Allah. Sajikanlah air kasih sayang dengan tangan yang bersih, yang hidup dalam kekudusan, sehingga sukacita damai Kristus akan makin bertumbuh di dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu, di dalam kehidupan keluarga kita hari lepas hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tadi kita telah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Mas Tomo. Firman Tuhan tentang apa? Iya, tentang pelayanan Tuhan Yesus
sebelum dia disalibkan. Kalau Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kita seperti apa sebagai muridnya? Ya, kita melayani dengan sesama. Kalau di keluarga, kalau mau mencontohkan seperti Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, boleh membasuh kaki siapa? Orang tua, adik, atau kakak. Itu semua wujud pelayanan, wujud kasih sama seperti Tuhan Yesus. Jadi, mari kita sama seperti Tuhan Yesus mengasihi siapapun, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baik, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus menutup ibadah ini. Kita mau menyanyi lagu ini, terima kasih Tuhan. Musik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami selalu bersyukur di dalam hari-hari yang boleh kami lalui. Tuhan, Engkau ajarkan kami, adik-adik sekolah minggu, untuk saling mengasihi sesama kami manusia, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi siapapun, keluarga kami, orang tua kami, kakak dan adik. Kami naikkan syukur juga ya Tuhan untuk kehidupan kami hari lepas hari yang boleh kami lalui di masa-masa sulit saat ini. Engkau masih melindungi kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih kembali Tuhan, karena pada saat ini kami akan akhiri ibadah sekolah minggu, persekutuan tahunan, dan ibadah-ibadah yang boleh kami selenggarakan baik di rumah-Mu ini Tuhan, di gereja-Mu ini. Inilah sembah syukur kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam peribadahan kami saat ini. Tuhan, puji-pujian, doa-doa dan persembahan kami tutup bungkus melalui satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah
mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, tiada datang di bumi seperti di surga. Berikanlah